Siapa yang udah tahu kalau ternyata laki-laki dan perempuan ketika sujud itu beda dalam urusan keutamaannya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang perbedaan ruku laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lanjutkan perbedaan sujud laki-laki dan perempuan. Dan sebelum saya menjelaskan perbedaan sujud laki-laki dan perempuan, maka setelah ruku biasanya i'tidal dulu. Perhatikan baik-baik untuk teman-teman semua, untuk bunda-bunda terutamanya, bahwa ternyata perempuan dan laki-laki itu berbeda ketika sholat. Untuk apa ulama membedakan sholat laki-laki dan perempuan? Karena menjaga kehormatan perempuan. Karena perempuan bahkan di dalam sholat saja harus selalu tertutup. Kita perhatikan, kemarin saya sudah menjelaskan tentang ruku. Jadi rukunya seperti sudah saya jelaskan kemarin. Setelah misalkan kita ruku, ini saya contohkan laki-laki dulu. Ya, laki-laki. Kemudian setelah ruku kan i'tidal, sami Allah liman hamidah. Sama laki-laki itu mengangkat tangannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang perempuan itu seperti ini. Kita perhatikan kakinya. Ya, tetap sama seperti kemarin bagi yang bisa ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa seperti ini, posisi kakinya perempuan nggak apa-apa, silahkan bebas sebisanya aja. Kemudian rukunya kan seperti ini. Ketika sami Allah, ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah. Begitu cara i'tidalnya seorang perempuan. Jadi tetap tangannya, bagian tangan ini ditempelkan, sami Allah liman hamidah. Perempuan seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak dilipatkan tangannya, tidak diletakkan di dada, di seperti ini saja, misalkan dibiarkan saja, itu pun boleh bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian sekarang kita akan contohkan perbedaan sujudnya. Setelah tadi i'tidal, ya, kita contohkan laki-laki dulu. Posisi laki-laki. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar, maka disunahkan yang nempel itu lutut dulu. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Cuman posisi laki-laki itu, posisi lutut dengan lututnya itu dikira-kira ya, perkiraan 1 jengkal saja. Kemudian dia sujud. Nanti mohon maaf ya, nggak kelihatan. Allahu Akbar. Lututnya nempel, baru kemudian tangannya. Nah, tangan telapak tangan ini dengan jarak lututnya itu diperkirakan sama 1 jengkal. Ini untuk bagi laki-laki. Kemudian antara tangan ke tangan lagi, antara tangan ini ke tangan yang ini, itu jaraknya sama 1 jengkal. Setelah lutut nempel, kemudian tangan. Allahu Akbar. Baru kemudian kening ditempelkan. Nah, seperti itulah sujud laki-laki. Nah, kalau sujud perempuan, posisinya kan tadi seperti ini kakinya. Sami Allah liman hamidah. Kemudian dia sujud. Allahu Akbar, sama. Ditempelkan lututnya dulu. Tapi bagi perempuan perbedaannya, lutut dan lututnya itu dirapatkan. Ini bagi yang bisa ya, catatannya bagi yang bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian, posisi tangannya juga dirapatkan dengan cara merapatkan seperti ini. Dan tidak mesti ukuran 1 jengkal dari lutut ke tangannya. Langsung dirapatkan seperti ini, terlihat. Kemudian nanti dia keningnya ditempelkan di sini. Nah, begini contohnya, contoh tangannya, contoh lututnya dirapatkan. Kemudian otomatis sikunya juga bagian tangannya itu nempel ke lututnya, ke pahanya. Kemudian dia sujud. Nah, beginilah contoh sujud perempuan yang lebih baik dari depan. Ya, dari depan. Sekarang dari belakang. Dari belakang seperti ini. Laki-laki dari belakang, posisi kaki ketika sujud itu seperti ini. Kira-kira jarak kaki satu dengan kaki yang lainnya itu 1 jengkal, sama sebagaimana tadi lutut jaraknya 1 jengkal. Kalau bagi perempuan, posisi kakinya juga dirapatkan seperti ini. Dan jangan lupa, kalau sujud itu usahakan minimal salah satu daripada jari-jari kaki itu harus harus terlipat seperti ini ya. Ini posisi sujud perempuan. Ini posisi sujud perempuan dilihat dari belakang. Kemudian posisi sujud laki-laki dilihat dari belakang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari samping, posisi sujud laki-laki seperti ini. Nanti saya lihat dulu kelihatan nggak? Nah, posisi sujud laki-laki ketika dilihat dari samping seperti ini. Posisi sujud perempuan ketika dilihat dari samping seperti ini. Ya. Sudah terlihat? Contohnya seperti itu. Perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Tapi catatan, sekali lagi, ini tuh dalam madhab Imam Syafi'i, ulama menganjurkan seperti itu dalam urusan keutamaannya aja. Dalam urusan keutamaannya. Tidak berpengaruh kepada urusan sah ataupun tidak sahnya sholat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, semampunya aja, sebisanya aja. Tapi kalau misalkan bisa seperti itu, usahakan seperti itu agar sholatnya lebih utama. Terus di kolom komentar, subhanallah, untuk dilanjutkan ke video berikutnya yang akan saya jelaskan terkait perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Insya Allah masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.